Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, kultum kali ini akan saya awali dengan sebuah cerita Alkisah di tengah kelangkaan beras. Datanglah sebuah mobil pengangkut beras milik sebuah toko sembako. Beberapa saat kemudian orang-orang pun mulai berdatangan berebut untuk membelinya. Maka terjadilah antrian panjang di depan toko pedagang sembako tersebut. Ketika sampai pada gilirannya, majulah seorang wanita tua miskin yang berpakaian lusuh. Dengan tangan gemetar ia menyodorkan gelas plastik kecil bekas tempat air mineral kepada si penjual beras. Wanita tua itu berkata, "Maaf, aku tidak punya uang untuk membeli berasmu. Sudikah engkau bersedekah untukku beras barang segelas ini saja?" Sambil memandang wanita tua itu, penjual beras berkata, "Maaf, saya tidak bisa memberimu segelas beras." Lalu dengan wajah yang sangat kecewa dan begitu memelas, wanita miskin itu segera beringsut dari depan penjual beras. Sejenak kemudian penjual beras itu menyuruh pegawainya untuk membawa sekarung beras dan mengantarkannya ke rumah wanita tua itu. Dengan pandangan setengah tidak percaya akan apa yang terjadi, nenek tersebut menerima beras sekarung itu dengan mata berkaca-kaca. Air mata bahagia mengalir di pipinya yang sudah mengeriput. Sungguh dia sangat bersyukur kepada Allah dan tidak lupa berterima kasih kepada si pedagang beras. Adapun laki-laki pembeli yang tadinya antri di belakang wanita tua itu bertanya kepada si penjual beras, "Loh Pak, bukankah yang diminta wanita itu hanya segelas beras? Tapi mengapa Bapak malah memberinya sekarung?" Penjual beras itu pun menjawab sambil tersenyum, "Itu karena dia meminta sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan aku memberi sesuai dengan kemampuanku. Aku melakukan itu semua karena begitu pula lah yang Allah lakukan kepadaku selama ini. Setiap kali aku meminta kepadanya apa yang aku butuhkan, dia selalu memberi berdasarkan keinginannya. Dan pemberiannya itu bukan hanya sekedar cukup bagiku, melainkan selalu lebih dari cukup. Allah memberi apa yang aku butuhkan lebih dari sekedar apa yang aku inginkan. Begitulah Allah mencurahkan rahmat-Nya sesuai dengan kapasitasnya." Hadirin jamaah rahimakumullah, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna sebagai zat yang bersifat karim. Al-Karim berarti yang maha pemurah. Allah maha pemurah dengan sifat suka memberi atau dermawan. Al-Karim juga sering diartikan dengan maha mulia. Kemuliaan Allah dalam hal ini tergambar jelas melalui kemurahan Allah dalam memberikan segala kebutuhan untuk semua makhluknya. Pemberiannya itu tanpa perhitungan dan tidak mengharapkan balasan. Yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Kedua tangan Allah selalu terbuka, Dia memberi rizki sebagaimana yang Dia kehendaki. Maka Al-Karim juga mengisyaratkan
bahwa segala sesuatu yang sedang kita miliki dan kita alami saat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sering membaca Asmaul Husna. Bahkan setiap sore sehabis sholat asar, kita bersama-sama mengumandangkan Asmaul Husna, asma Allah yang mulia tersebut di masjid ini. Tentu selain sebagai pujian dan doa kepada Allah, pembacaan itu juga dimaksudkan untuk memotivasi diri kita sendiri agar berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kita untuk mencontoh dan meneladani sifat-sifat Allah yang mulia tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah sifat karim Allah, sifat pemurahnya dalam menggelontorkan nikmat yang tidak terbilang. Jamaah rahimakumullah, akan tetapi manusia memang pada dasarnya bersifat kikir atau bakhil, sehingga tidak mudah untuk menafkahkan sebagian harta bendanya untuk berbagi dengan sesama. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 disebutkan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Ayat di atas menegaskan bahwa umumnya manusia itu suka mengeluh. Mereka punya sifat buruk berupa keinginan atau ambisi yang berlebihan, sedikit kesabaran, banyak berkeluh kesah. Jika ditimpa kesulitan berupa kemiskinan atau sakit, mereka banyak mengeluh, meratapi nasib, mengutuk keadaan, serta diliputi oleh kesedihan yang berkepanjangan. Akan tetapi sebaliknya, jika diberi kebaikan dan kemudahan berupa kesehatan yang sempurna, kekayaan yang melimpah, pangkat yang tinggi, jabatan yang prestisius, mereka cenderung bersifat kikir, sombong, dan tidak peduli dengan orang lain. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, manusia selalu mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat kelak. Karena itu, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Orang yang punya 1 ton beras, dia hanya akan makan 1 piring saja. Orang yang memiliki 10 mobil, dia hanya akan menaiki 1 mobil saja. Orang yang memiliki banyak rumah, banyak bangunan, dia hanya akan menempati 1 ruangan saja kelak dalam kuburnya ketika sudah meninggal. Padahal semua yang kita kumpulkan sudah pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Islam sangat membenci sifat bakhil, karena sifat tercela ini menjadikan seseorang tidak mau berkorban untuk kebaikan. Sifat kikir juga menjadi sumber kebencian dan ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial. Orang yang kikir sebenarnya adalah orang yang letih. Ia menghabiskan jatah waktu hidupnya dan mengerahkan segala kemampuannya, jiwa, raga, dan pikirannya untuk menimbun kekayaan. Kehidupannya di dunia layaknya orang miskin yang harus terus-menerus mengejar harta benda. Namun ia tidak bisa menikmatinya dan tidak menemukan kebahagiaan yang diinginkannya. Hidupnya selalu kemerungsung, selalu gelisah dan khawatir,
serta tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Sikap kikir sebetulnya tidak hanya terjadi pada sesuatu yang berkaitan dengan materi saja, tetapi juga berkaitan dengan sesuatu yang bersifat non-materi. Orang bisa kikir dalam memberikan perhatian, kikir dalam ilmu, dalam memberikan kasih dan sayang, dalam memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan orang lain. Untuk itulah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita contoh sifat kemuliaan dan kedermawanan Allah dan berupaya keras untuk mengikis sifat kikir dan bakhil yang ada di dalam diri kita. Kita sadari bersama bahwa semua yang ada dan melekat pada diri kita ini hakikatnya adalah milik Allah. Semua itu tidak lain hanyalah titipan atau amanah yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah ungkapan yang populer di kalangan kita, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Apakah memang demikian? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.